dan Mas Ade. Saya mengambil keputusan untuk bergabung di politik itu April tahun lalu. Jadi 2015 saya dapat undangan dari Pak Prabowo untuk bergabung di Gerindra. Nah, saya merasa bahwa benturan kepentingan itu menjadi sangat-sangat suatu hal yang besar sekali dalam mengambil keputusan tersebut. Akhirnya setelah bicara sama partner, dengan mitra usaha, dengan manajemen perusahaan, akhirnya saya putuskan untuk total mundur dari perusahaan. Jadi bulan Juni saya putuskan dan disetujui oleh rapat umum pemegang saham, saya mundur semuanya. Nah, ini fokus di politik. Nah, ini 2016 masuk dalam penjaringan bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Bismillah aja, 6 bulan ini kita akan coba sosialisasi, coba tawarkan ide solusi gagasan untuk Jakarta yang lebih baik, lebih sejahtera. Jadi manuver pertamanya justru di DKI, begitu menaklukkan DKI terlebih dahulu nih untuk sebagai uji coba masuk ke politik gitu ya, Mas Andi? Saya melihatnya itu ini adalah bagian daripada perjalanan dan mengalir saja. Tujuan saya bahwa politik itu kan untuk membangun Indonesia yang tentunya bisa melebihi potensi yang ada di semua orang bilang Indonesia punya potensi, tapi kapan potensi itu terrealisasikan? Jadi itu ikhtiar saya. Nah, kebetulan Pilkada 2017 ini menjaring nama saya dari Partai Gerindra. Tentu prosesnya masih panjang, ada sosok-sosok yang sangat mumpuni, dan juga kita lihat dari penjaringan itu nanti akan menghasilkan mungkin suatu rumusan dan khazanah bahwa Jakarta itu bisa dibangun lebih baik dari sekarang. Jadi ini yang harus ditawarkan oleh nanti para kontestan dalam pemilu kada. Demokrasi itu harus menyatu padukan potensi, jangan sampai demokrasi itu justru memecah belah kita. Tapi Mas Andi, apa yang membuat Anda begitu percaya diri untuk maju sebagai bakal calon gubernur? Saya waktu bangun usaha dulu tahun 97 bakar-bakaran di Jakarta. People leaving the country gitu. Kita mulai hanya 3 orang dalam kurun waktu, alhamdulillah 15-20 tahun kita bisa ciptakan 50.000 lapangan kerja. Jadi saya lihat politik itu seperti itu. Kalau kita niatnya baik dan kita niatnya memperbaiki Jakarta untuk lebih baik, menawarkan suatu solusi, politik kan dinamis. Politik itu kan tentu penuh dengan isu-isu yang dekat di hati rakyat. And election ini bukan tentang Mas Ahmad Dhani, tentang saya atau tentang Pak Gubernur Ahok, tapi ini tentang apa yang warga Jakarta mau kan, pilihan mereka gitu. Jadi bukan hitung-hitungan yang sekarang di atas kertas. Oke, kita ke Mas Dhani. Mas Dhani, gubernur banget nih, jadi gubernur banget nih. Maksudnya gimana? Jadi gubernur banget nih, atau terus maju atau gimana nih? Kalau saya sih terus terang gini, kan nggak ada rencana ya, tapi masuk ke ajang ini itu saya tuh banyak ide, ya kan. Terlepas nanti jadi beneran calon atau tidak, yang penting saya bisa masuk Metro TV dan mengutarakan ide-ide saya, itu yang paling penting. Kan menjadi seorang musisi juga sudah masuk TV di mana-mana. Kurang populer apa sih, Mas Dhani? Tapi tidak bisa ngomongin ide-ide tentang pembangunan Jakarta atau pembangunan Indonesia pada utuhnya. Memangnya apa yang ingin Mas Dhani lakukan gitu ya sebagai gubernur nanti? Yang ingin diperjuangkan. Saya sih nggak usah harus jadi gubernur atau tidak nanti ya, kan ada Mas Sandiaga juga di sini. Saya itu punya banyak ide, ya salah satunya tentang ide tentang peradaban Jakarta itu kan, tadi Mas Sandiaga juga. Maksudnya sekarang belum beradab, Mas Dhani? Belum lah, belum. Iya, jadi apa yang nomor satu gini ya, indikasi bahwa Jakarta itu belum beradab atau tidak ya. Kalau pembangunan Jakarta itu bisa dilihat dari bawah lah. Kalau supir angkotnya masih sembarangan ngetem, sembarangan berhenti, itu berarti sebenarnya dari situ, dari hal kecil aja berarti Jakarta itu sebenarnya belum ada pembangunan dari zamannya Pak Sutioso, Pak Ujibawa sampai sekarang. Supir angkot tetap ngeselin. Gitu. Itu salah satu begitu ya masalah yang ada di Jakarta. Gitu. Sementara masalah di Jakarta kalau misalnya nanti Mas Sandiaga nanti jadi gubernur misalnya nih ya, nggak usah harus saya gitu atau Pak Ahok jadi gubernur lagi. Saya siap kok ngasih ide gimana caranya, misalnya Mas Sandiaga nanti dilantik. Dalam waktu seminggu saya jamin, saya kasih ide, supir angkot pasti tertib. Dari situ orang bisa merasakan, oh ternyata ada salah satu gubernur nanti tertib gitu dalam mengendalikan angkotnya dan Metro Mini. Kita kembali setelah yang satu ini, tapi yang jelas Mas Dhani ini tidak terlalu berambisi. Dia siap menjadi bakal calon, tapi tidak menang, tidak apa. Tapi punya visi dan misi juga tadi, peradaban yang lebih baik begitu. Tapi kita harus riset dulu ya. Baik, kita harus break terlebih dahulu, Mas Dhani dan juga Mas Adi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Selamat Pagi Indonesia, akan kita kembali untuk Anda.
itu. Iya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kemacetan, banjir, dan kriminalitas menjadi masalah utama di Jakarta. Menurut survei yang dilakukan oleh Populi Center, masalah kemacetan menjadi hal utama yang harus diselesaikan. Ya, masalah banjir yang selalu terjadi setiap tahun pun perlu mendapat perhatian, pemirsa. Tingkat pengangguran di Jakarta yang masih tinggi juga harus dicari solusinya. Sementara masalah kriminalitas pun menjadi persoalan utama warga ibu kota. Nah, tapi kita sudah siapkan ini ya, ada warga Jakarta yang ingin bertanya langsung kepada Mas Sandi maupun Mas Dhani. Kita saksikan tayangan berikut. Pertanyaannya, kapan transportasi umum itu bakal lebih dirapiin, terus bus-bus umum juga kapan direvitalisasi gitu. Itu aja sih. Mas Sandi duluan deh yang jawab. Itu kayaknya runner deh, Zihan. Ya, sesama pelari ya. Sesama pelari. Kenal nih, jangan-jangan Iya, ya. memang masalah traffic ini kompleks ya, dan ini bukan masalah sekarang aja, dan masalah yang sudah dialami Jakarta malah dari gubernur-gubernur sebelumnya. Arahnya sudah tepat dalam pembangunan transport publik massal, dan memang seluruh metropolis di dunia juga mengalami ini. Jadi kita sebagai warga Jakarta harus mendukung, dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu layak diapresiasi. Tapi kita perlu akselerasi, dan menurut saya budget dan penyerapan infrastruktur untuk proyek-proyek transportasi ini harus jalan dengan betul-betul maksimal dan efisien. Penggunaan teknologi, saya rasa ada solusi dari teknologi yang hadir melalui aplikasi-aplikasi yang mungkin memulai suatu economic model yang baru, yaitu ride sharing, semacam asset sharing. Kita udah lihat beberapa terobosan-terobosan mulai dari Gojek sampai juga Bluebird maupun Uber dan Grab Taxi itu mengurangi. Berarti ada poin akselerasi ya kalau misalnya Dan Mas Sandi jadi gubernur. Tapi Mas Sandi, kita juga ingin dengarkan apa kata Mas Dhani kalau menjawab salah satu runner tuh temannya Mas Sandi itu ya. Ya, soal transportasi, bukan soal peradaban supirnya atau bagaimana, tapi transportasi. Kalau saya lihat sih sebenarnya selain harus ada kebijakan yang revolusioner ya, misalnya zero growth yang nggak boleh nambah lagi mobil gitu misalnya ya, atau ada penertiban misalnya mobil tahun sekian nggak boleh keluar gitu ya, nggak boleh ada di jalan ya, itu bisa jadi salah satu solusi. Tapi lebih gampang lagi sebenarnya adanya kerjasama antara Pemda DKI sama Lantas DKI juga. Kan selama ini sudah, Mas belum Dhani. lah, belum efektif itu. Belum efektif, tapi peluk-peluk diri itu kenapa, kedinginan atau kenapa? Coba tolong dibantu ini. Kenapa Mas Dhani. saya? Oke. Tapi Ya kayak saya tol TB Simatupang itu kan sering macet tuh, ya kan? Ya itu karena nggak ada yang kerja aja. Jasa marganya juga nggak kerja. Bagaimana supaya loket itu lancar ya, terus bagaimana supaya penertiban truk dan bis bisa waktunya diatur ya. Karena kita ngomongin tol aja macet gitu loh. Apalagi jalan biasa itu lebih parah lagi. Oke, itu jawaban Mas Dhani. Tapi kita ingin, ya ini ada pertanyaan juga dari warga. Kita saksikan apa pertanyaan berikut untuk Mas Dhani maupun Mas Sandi. Yang pasti sih mungkin pengen yang jauh lebih baik dari sekarang ya. Kalau saya apalagi saya seorang ibu itu mengharapkan sih kriminalitasnya ditingkatkan lebih ketat lagi, supaya saya ibu bekerja, kadang-kadang di jalan suka jalan sendiri juga, suka kadang-kadang nggak ngerasa safety gitu. Jalan sendiri di tengah malam, bukan tengah malam, maksudnya pulang kantor gitu suka takut. Nah itu sih keamanan buat masyarakat aja ditingkatkan sih. Itu gimana cara? Nah, kita tahu Kamis lalu juga ada karyawan Telkom yang meninggal karena dicopet dan diduga didorong dari Metro Mini, Mas Dhani ya. Ini bagaimana jawaban Mas Dhani untuk Mbak Aya tadi? Kalau kata saya sih masih ada kurang koordinasi lah antara Pemda sama Polda. Kurang koordinasi aja. Ya buktinya saya masih harus ngulangin lagi ya, masalah kemacetan di tol itu ya tetap masih kurang koordinasi antara Dirlantas sama gubernurnya. Kalau soal keamanan di ibu kota, Mas Dhani ada terobosan tidak? Mas Dhani kan orangnya nih maksudnya? Ya kalau terobosan, kalau saya bisa disuruh bilang terobosan ya, terobosannya cuma itu aja, lebih memperketat lagi kerjasama antara Polda sama
Polda DKI, Polda Metro Jaya sama DKI, Pemda. Menurut saya sih masih kurang kerjasamanya masih kurang gitu loh. Kerjasamanya kira-kira seperti apa ya Mas Dhani ya, yang seharusnya lebih ditingkatkan? Kalau ada yang ada di benak Mas Dhani saat ini gitu, yang terpikir Mas Dhani sebagai orang yang kreatif gitu. Ya saya mesti tahu dulu dari Kapoldanya dia ada ide apa gitu kan. Kita kan sebagai misalnya kalau gubernur ya tinggal memilih mana yang lebih tepat gitu kan. Dan nanti telepon Pak Tito ya. Tapi ini Mas Dhani belum jawab soal kriminalitas apa yang akan Soalnya Anda upayakan belum untuk apa-apa menurunkan kriminalitas. Iya, oke, bagaimana? Jadi yang jarang disorot adalah indeks mengenai safety di Jakarta itu. Kalau dilihat dari researchnya ekonomis yang baru diterbitkan tahun lalu, Jakarta itu dari 60 kota di dunia tuh masuk di papan paling bawah, dan salah satu kota yang tidak tersafe atau tidak teraman di dunia. Nah ini PR buat kita, nggak bisa nyalahin aja Pemprov karena ini partisipasi dari masyarakat. Saya rasa terobosannya kalau dulu kan ada zamannya Siskamling, terus ada Neighborhood Watch di luar negeri. Jadi menurut saya peran daripada pemerintah ini harus menjadi leader dalam menggabungkan semua pemangku kepentingan itu untuk meningkatkan safety index ini. Target kita, karena kita bagian daripada G20, harus masuk 20 besar. Jangan masuk malah di level papan bawah. Ibaratnya main sepak bola ini, Jakarta ini mestinya secara size daripada ekonominya udah Premier League, tapi mainnya tarkam gitu loh dari segi tapi safety index. pertanyaannya kan bagaimana, how do we get there? Bagaimana sampai ke situ gitu? Involve the community. Nggak bisa kita nggak involve the community. Tadi kemarin yang bicara mengenai Metro Mini, saya rasa itu kan tingkat kriminalitasnya sangat tinggi di sana. Jadi kalau misalnya kita radikal aja, appoint satu orang daripada keamanan di setiap Metro Mini gitu, supaya meningkatkan rasa aman gitu. Kasihan Mbak Aya kan, ibu-ibu jalan malam-malam gitu, mereka pasti mengalami kesendirian dan rasa takutnya ada. Kita assign, kalau Neighborhood Watch waktu itu dia assign kalau ada ibu-ibu jalan sendiri ditemenin gitu. Kita harus break nih, tapi bagaimana peta kekuatan masing-masing bakal calon gubernurnya Kansnya untuk seorang Ahmad Dhani dan juga seorang Sandiaga Uno setelah jeda satu ini, kita akan kembali di Selamat Pagi Indonesia tentunya. Bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, suka atau tidak suka, sejumlah catatan kesuksesan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terjadi pada masa kepemimpinan Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, mulai dari Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, hingga realisasi pembangunan Kampung Deret. Dan pernyataan dari Bapak Gubernur Ibu Santi. Meski awalnya sempat menuai protes, namun penerapan Kartu Jakarta Sehat atau KJS dan Kartu Jakarta Pintar atau KJP terus berlangsung hingga sekarang. Ya, warga Jakarta yang punya KJP dapat menikmati subsidi pendidikan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta. Kesuksesan lainnya adalah Kampung Deret. Program ini dicanangkan untuk mengubah wajah kumuh Jakarta menjadi lebih baik. Warga yang tinggal di kawasan tersebut pun menjadi lebih nyaman dan sehat. Jokowi dan Ahok pun merasa bahwa mengurangi banjir yang kerap terjadi di ibu kota Memang ini harus menjadi faktor penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Ya, upaya normalisasi sungai pun dilakukan, termasuk pembetonan di bagian bantaran sungai untuk memperjelas lebar sungai yang ada sehingga tidak mengalami penyepitan lagi ke depannya. Nah, Jokowi jugalah yang mempopulerkan istilah blusukan. Jokowi berani untuk turun langsung ke lapangan untuk memotret permasalahan yang terjadi. Proyek yang masih berlangsung ialah pembangunan Mass Rapid Transportation atau MRT, dan proyek ini dimulai sejak masa kepemimpinan Jokowi dan berlanjut pada kepemimpinan Ahok. Iya, pemirsa, kita masih akan ngobrol dengan Sandiaga Uno dan Ahmad Dhani, tapi setelah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Ya, tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia segera kembali untuk Anda. Selamat Pagi Indonesia, dan kita sedang berbincang-bincang mengenai para penantang Ahok ya, Vivi ya. Ini menurut data survei CSIS dan Sirus, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat ini masih cukup tinggi.
Berdasarkan data CSIS, Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menempati urutan tertinggi dengan perolehan 43,25% suara. Sementara urutan kedua ditempati oleh Ridwan Kamil dengan selisih yang cukup tinggi. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, mantan Menpora Adi Aksa Daud, menyusul di urutan 3 dan juga 4. Dan berdasarkan hasil survei Sirus, Ahok tetap berada di peringkat 1 dengan perolehan suara lebih dari 40%, diikuti Ridwan Kamil dan Tri Risma hari ini. Mas Sandi, Mas Dhani, nama Anda di hasil survei itu elektabilitas tidak mendekati popularitasnya incumbent. Ini tetap pede, dan lalu kalau misalnya ke depannya apa strateginya untuk kemudian bisa memperbaiki, mengejar elektabilitas nih Mas Sandi? Memang kalau popularitas itu saya sebagai pengusaha, mantan pengusaha yang masuk di politik itu tentunya belum banyak dikenal. Makanya senang diundang di acara-acara seperti ini untuk menyapa dan memperkenalkan diri. Dan tugas saya 6 bulan ke depan itu adalah memperkenalkan diri saya dan mencoba menceritakan track record dan pengalaman saya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi. Dan saya rasa pengalaman dari mungkin survei-survei sebelumnya, kalau kita menjalankannya dengan strategi yang tepat, insya Allah kita lebih dikenal dan tawaran dan solusi gagasan yang coba ditawarkan untuk Jakarta ditangkap masyarakat. Tapi itu, ada strategi khusus nggak Mas Andi ya? Soalnya 2017 ini udah tinggal tahun depan, terus harus mengejar popularitas atau elektabilitasnya itu jauh Mendekati sekali para ya dengan runner mungkin. incumbent gitu. Mengalir Kalau saja. runner sudah pasti dikuasai oleh Mas Andi. Saya ibaratkan ini kan lari maraton, ini kan 1 tahun ya, dan untuk saya sendiri 6 bulan, karena nanti sebelum masuk tahapan kan partai akan menentukan, belum ada tiket resmi daripada partai. Jadi ini ada, kalau maraton itu ada half marathon sama full marathon. Jadi half marathon itu kita strateginya seperti apa, kan itu bagaimana persiapannya, teamwork, bagaimana speednya, tadi bicara mengenai speed dan endurance, daya juangnya itu. Saya yakin dengan strategi sekarang yang diadopsi dan terutama permasalahan-permasalahan yang saya sudah identifikasi dari awal mengenai ekonomi ini ternyata punya resonansi di publik, dan masyarakat Jakarta juga mengeluh harga-harga yang melambung tinggi, ketidaktersediaannya lapangan kerja. Saya identifikasi masalah safety sekitar 2 bulan lalu tidak ada yang nangkep, tapi sekarang begitu ada satu kejadian tentang tingkat keamanan di Jakarta yang dirasakan kurang, itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi masalah-masalah yang ada di Jakarta ini perlu kita carikan solusinya, tidak perlu saling menyalahkan, dan kita perlu layak apresiasi kemajuan yang sekarang ada, tapi ya kita harus kerja keras lah. Oke, kita ke Mas Dhani. Mas Dhani, itu kan hasil survei di atas kertas nih. Iya. Gimana, Ahok masih tinggi, ini gimana nih komentarnya? Ya nggak apa-apa, namanya juga incumbent kan wajar. Ya, ada strategi khusus mungkin? Nggak ada. Katanya tadi mau turun ke jalan, mau bikin survei cek jalanan. popularitas. Oh itu soal nggak usah dicek, udah pasti ngetop. Nggak usah dicek lagi. Oke, Anda yakin Anda lebih ngetop dari incumbent? Ya saya sih sebelum ada Ahok saya udah lebih ngetop duluan. Ya kan, jadi kalau masalah popularitas tuh saya nggak terlalu pikirin lah. Oke, tapi kan kalau terpilih menjadi gubernur itu kan butuh trust. Maksudnya faktor yang dijadikan ukuran kan bukan hanya popularitas. Ya, orang pasti trust sama saya lah. Orang yang mana sih Mas Dhani? Orang kan punya track record kan ya, orang punya track record. Ya dulu Ahok juga nggak ada yang tahu Track kan. recordnya apa? Mungkin pengalaman apa gitu? Ya banyak lah track recordnya. Kalau Mas Sandi kan sebagai pengusaha, Ya, sama, membangun usaha dari kecil. Ya saya juga Nah, pengusaha kalau- dari kecil. Saya harus jadi ngomongin saya lagi. Ini kita kasih ruang. Ya gini aja lah, saya hidup dari nol. Ya kan, saya membangun ekonomi sendiri. Ya itu udah cukup menjelaskan. Sebagai musisi, bagaimana relevansinya dengan memimpin ibu kota? Sebagai musisi, arranger, ya, orang kalau bisa nge-arrange musik, dia pasti bisa nge-arrange apapun. Oke. Setuju dengan pendapat Mas Dhani, Mas Andi? Pemerintahan itu ibaratnya sinkronisasi dan harmonisasi sebagai seorang konduktor itu atau penata musik, ya memang salah satu tugasnya itu, karena banyak kan aspek-aspek di pemerintahan. Jadi kalau arranger itu, kalau misalnya saya gubernur, saya nggak mungkin musuhan sama DPRD. Ngerangkul begitu ya. Karena itu Di manage arrange, sedemikian bikin musik rupa. arrange. DPRD sebagai pemain drum kali ya. Oke. Kalau enggak kan nggak harmonis. Ya kan? Oke, Tapi jadi kalau harus harmonis, dihadang ya. kebijakannya bagaimana? Menciptakan pemerintahan yang harmonis begitu.
itu seninya. Kalau seniman, kalau dihadang dia ada seni untuk supaya bagaimana supaya itu bisa tidak musuhan gitu loh. Karena Jakarta ini sekarang broken home. Jakarta ini broken home. Kalau saya tadi kita tadi kan ngomongin rumah tangga ya. Kalau rumah tangga saya tidak ada tanggung jawab kepada pemerintah, rakyat. Tapi kalau rumah tangga DKI nih, kalau sampai cerai antara DPRD sama gubernur, itu tanggung jawabnya ke rakyat. Oke, kita tunggu nanti mungkin kalau misalnya terpilih kita tunggu nih harmonisasinya. Ya. Nah, di studio juga pemirsa sudah hadir Mas Philip Vermonte, beliau adalah peneliti dari CSIS. Mas Philip, apa kabar? Selamat pagi. Selamat datang, Mas Ya, Philip. Mas Philip, yang bicara soal jualan itu kan penting dalam marketing politik, tapi kita juga harus tahu nih apa yang menjadi agenda publik saat ini, apa yang kemudian ada di benak atau di prioritas para pemilih saat ini. Ya, kalau dalam survei kami itu ada beberapa agenda yang penting ya. Yang pertama memang publik paling khawatir soal kemacetan. Yang kedua soal layanan publik. Jadi itu di dalamnya termasuk transportasi, kesehatan dan lain-lain gitu. Dan memang sekarang ini karena eranya otonomi daerah, itu orientasi siapapun yang menjadi calon itu harus pelayanan publik. Jadi nggak bisa nggak gitu. Popularitas sendiri nggak cukup. Karena dia orang yang siapapun yang mencalonkan diri harus bisa menawarkan pandangan dia yang mungkin berbeda atau sama dengan yang sudah ada terkait hal-hal tentang kebijakan publik. Apalagi Jakarta, pemilihnya relatif lebih secara ekonomi lebih baik, secara edukasi lebih baik dibandingkan daerah lain, sehingga mereka lebih kritis gitu. Nah ini saya kira tantangannya buat Mas Dhani sama Mas Sandi gitu. Sosok seperti apa yang bisa menyaingi sosok Ahok sebagai, kalau di berbagai survei kan elektabilitasnya paling tinggi, Mas Philip? Saya kira otonomi daerah dan pemilihan langsung itu juga membuat orientasi baru masyarakat ya. Pemimpinnya itu harus otentik. Dulu waktu zaman Pak Jokowi nyalon, itu dilihat orang gaya komunikasinya belusukan, jarang ngomong, malah cenderung nggak bisa ngomong kan gitu kan. Tapi orang suka. Ternyata Pak Jokowi jadi presiden, Pak Ahok jadi gubernur, loh ini lain lagi nih gayanya, frontal, ngomongnya keras, dan loh orang suka juga gitu. Itu artinya apa? Orang nggak selalu seneng yang lemah lembut, tapi juga belum tentu nggak seneng sama yang ngomongnya belak-belakan begitu gitu. Jadi otentisitas itu penting karena dia melekat pada orang, pada si kandidatnya. Kalau ambil kasus gaya kepemimpinan Pak Jokowi sama Ahok, berarti benang merahnya apa yang selama ini dianalisa oleh Mas Philip? Itu tadi, satu dia harus otentik. Yang kedua, yang tadi Mbak Vivi bilang itu trust. Jarang orang pemimpin itu yang bisa earning trust, mendapatkan trust itu. Memang populer bisa, electable bisa gitu. Tapi bahwa orang mempercayai itu lain soal. Dan ini yang kayaknya harus dibangun oleh semua kandidat, dan itu baik saya kira buat kita gitu. Karena misalnya kalaupun pemerintahnya masalahnya terlalu berat gitu ya, banjir dan lain-lain, udah dari dulu. Kan bedanya sama gubernur-gubernur sebelumnya itu adalah yang dulu kalau banjir sedikit orang ngamuk semua di sosial media, di sekarang agak berbeda ya? Agak berbeda gitu. Oh iya banjir, tapi kelihatannya udah bekerja kan gitu. Nah ini soal trust yang muncul karena orang melihat bahwa figur-figur pemimpin yang ada itu sekarang kelihatan bekerja gitu. Dan mereka tahu betul bahwa mereka diuji lewat pilkada langsung gitu. Jadi ini ada muncul hubungan timbal balik yang sebenarnya nggak kita sadari, tapi karena mekanisme pemilihan kita sedemikian rupa, tanggung jawab yang tadi dibilang oleh Ahmad Dhani itu betul, dia bertanggung jawab pada akhirnya publik gitu. Dan ini mulai terbangun sistemnya. Adek, bagaimana kalau kita persilakan Mas Philip untuk membedah keunggulan atau otentisitas dari seorang Sandiaga Uno kedua sosok dan juga narasumber kalau kita mau dipoles apanya nih kalau dari seorang pengamat kita politik? mulai siapa dulu ya, Mas Sandi atau Mas Dhani nih, yang mana duluan nih? Gak usah pencitraan deh. Ini kayaknya ada sesuatu nih dibalik kata-kata Mas pencitraan. Sandi atau Mas Dhani dulu nih? Ya saya kira secara umum gini, bahwa Jangan secara umum dong, Mas. Enggak, mulai dengan umum dulu. Ya. Bahwa dalam pemilu itu popularitas yang rendah itu belum menjadi jaminan bahwa dia akan tidak berhasil mengejar. Ingat Pak SBY tahun 2004 waktu mulai nyalon itu popularitasnya nggak ada 4%. Tapi tiba-tiba karena kerja kampanye yang baik, dia juga menawarkan hal-hal yang baru waktu itu tahun 2004. Sepertinya ada sebuah pernyataan bahwa dia seperti anak TK, itu yang melejitkan, bukan sekedar campaign. Iya, jadi maksudnya ada momentum-momentum yang harus diciptakan oleh kandidat-kandidat yang popularitasnya masih rendah. Cuma mudah-mudahan momentum yang dibikin yang baik gitu, bukan yang bukan yang primordial, bukan yang produktif, yang produktif, sehingga
sehingga dia bisa menaikkan gitu. Nah itu tergantung dari bagaimana mereka berkampanye. Ada banyak cara ya. Dulu Obama tahun 2008 waktu pertama nyalon popularitasnya nggak ada 1%. Waktu pertama kali nyalon awal dia declare itu nggak ada 1% popularitasnya. Saya ingat betul. Tapi karena kampanye yang sistematis, saintifik juga, dan kemudian ada tawaran otentik waktu itu, dia bisa mengkedepankan. Jadi secara umum Kalau kandidat seperti Mas Dhani ini harus fokus di apa nih? Karena popularitas sudah dapat, berarti fokus di apa nih untuk mengejar ketertinggalan? Jakarta itu pusatnya orang kreatif. Ya kan, ini boleh dibilang ya setelah Bandung dan Surabaya, industri kreatif kita itu paling banyak di Jakarta. Saya kira area-area seperti itu yang orang seperti Mas Ahmad Dhani ini bisa menggunakan momentum, menciptakan mengeksploitasi lah dalam tanda kutip ya, bisa memanfaatkan itu gitu. Karena market politiknya di situ. Saya kira besar karena toh dari tahun 2012 pemilih kita itu udah muda usia. Populasi kita hari ini itu umurnya di bawah 40 tahun loh. 60% penduduk Indonesia itu usianya di bawah 40. Sehingga dia punya cara pandang yang lain terhadap persoalan gitu. Orang seperti Bu Risma sukses karena apa? Walaupun dia relatif senior, tetapi yang ditawarkan adalah sesuatu yang dekat dengan anak-anak muda sekarang, IT, e-government dan lain-lain gitu, yang orang anak muda seneng. Nah, kalau Mas Sandi sosok pengusaha sangat sukses, sangat santun gitu, dari packagingnya mungkin apa ya namanya ya, ibu-ibu mungkin pasti suka lah ya. Nggak tahu. Tanya istri saya. Paling tidak istri dan ibunya. Oke. Saya kira bagaimana? tim kampanyenya udah tahu nih. Oke. Kalau di ini Selamat Pagi Indonesia, apa yang Anda bisa sampaikan pada kesempatan ini, Mas? Banyak hal ya. Maksudnya Jakarta itu mungkin harus menumbuhkan entrepreneurship, ya kan, bisnis oriented, masyarakat yang bisnis oriented, tidak bergantung pada negara, ya kan, bisa hidup di pengalaman pribadinya Mas Sandi sama Mas Ahmad Dhani tadi. Orang bisa hidup secara ekonomi di atas kakinya sendiri dan lain-lain, itu sangat berpeluang di Jakarta. Karena orang banyak sekali startup di Jakarta. Kemudian orang-orang mulai usaha macam-macam gitu, dari yang kecil tahu-tahu jadi besar tuh di Jakarta juga. Jadi ada banyak sebenarnya selah-selah yang bisa dimanfaatkan oleh dua kandidat ini kalau dicalonkan. Iya, Mas Philip, ini kan calon berdatangan, bermunculan begitu banyak, mulai ramai lah dalam bursa pilkada nanti di DKI Jakarta. Ini ancaman buat Ahok atau justru peluang memecah suara atau bagaimana menurut Anda? Saya kira kan karena belum definitif calonnya. Jadi makanya tadi kalau kita lihat hasil survei, tentu Ahok paling tinggi karena dia incumbent. Sementara suara yang lain terpecah-pecah. Jadi dapatnya 4%, 2%, 3%. Tetapi nanti ketika sudah dicalonkan, calonnya paling ada 2 atau 3. Ya kan? Nah, itu suara yang pecah-pecah tadi akan berkumpul di kandidat yang sudah definitif. Nah, itu ceritanya akan beda. Gitu. Kalau Pak Ahok kan senangnya memang banyak calon, yang tadi bilang bisa suara terpecah gitu. Karena incumbent akan unggul. Dari sisi pemilih juga baik karena disodorkan calon-calon yang beragam, yang mudah-mudahan baik-baik semua, sehingga siapapun nanti yang menang, yang untung kita warga Jakarta gitu, karena calonnya yang ada baik-baik gitu, dibandingkan misalnya calon yang pakai cara-cara kampanye hitam dan lain, itu akan merugikan pemilih pada akhirnya. Baik, ini kan kita lihat incumbent-nya Pak Ahok, lalu kemudian ini informasi terkini kan ada namanya penertiban di Kalijodo segala macam, dan ini kebijakan ini ternyata mendapatkan simpatik dari berbagai kalangan. Ini semakin menguatkan elektabilitas beliau atau bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira iya, karena ya itulah keuntungan incumbent. Kalau orang yang non incumbent pasti wah ini cara kampanye lah, iya makanya jadilah incumbent kan gitu. Kalau dalam politik gitu. Sepanjang itu dilakukan sesuai dengan rencana, anggarannya tertib, tidak menyimpang dan lain-lain, itu memang keuntungan orang menjadi incumbent. Yang penting dia membawa manfaat publik gitu ya. Dan mungkin misalnya kalau nggak terpilih lagi, misalnya Pak Ahok nggak terpilih lagi, tetapi dia sudah menjalankan program-program itu, yang untung ya gubernur berikutnya, karena sudah dikerjakan oleh Pak Ahok. Jadi artinya para penantang ini harus memberikan atau membeberkan visi dan misi kerja yang real ke depannya untuk bisa mengalahkan kemudian kebijakan. Iya, dan saya kira harus memunculkan track record di bidang masing-masing yang relevan sama governance gitu. Dan itu saya kira ada banyak cara lah. Tim kampanyenya Bapak berdua ini pasti. Memang sudah ada tim kampanye, Mas Dhani? Aku? Belum lah. Belum, baru sih ya? Iya, belum. Mengerahkan Republik Cinta mungkin? Enggak. Kalau Mas Sandi, ini kan kalau kita lihat sosok pengusaha dan belum ada track record dalam birokrasi begitu ya. Ini kan kalau kita lihat Ahok aja begitu pernah punya pengalaman birokrasi, ternyata
berbenturan keras dengan DPRD masalah birokrasi, katakanlah anggaran, politik anggaran segala macam. Bagaimana nanti kalau misalnya Anda jadi gubernur menghadapi ini semua? Sebagai pengusaha sih kita setiap hari bersinggungan sama birokrasi. Dan sebagai mantan CEO di beberapa perusahaan itu, saya juga menghadapi kurang lebih permasalahan yang sama Pak Gubernur sekarang. Bedanya kalau Pak Gubernur berhadapan dengan misalnya DPRD, saya berhadapan dengan pemegang saham. Dan pemegang saham saya itu tiap 3 bulan, quarter to quarter akan mengecek kinerja saya gitu, dan menanya kepada saya bagaimana sesuai apa penyerapan anggaran saya, bagaimana laporan keuangan saya, audit saya seperti apa. Dan berbeda dengan Pak Gubernur, hanya 5 tahun dia dievaluasi oleh pemegang sahamnya. Kalau saya tiap tahun di RUPS itu dievaluasi apa dilanjutkan atau tidak. Jadi pengalaman kita di dunia Tapi usaha Mas Andi, itu, ini kan kita bicara soal pola kerja paradigma yang berbeda antara stakeholder Anda yang pengusaha, investor dengan birokrat. Apalagi gitu kalau kita loh. belajar dari Ini kasus kan dua hal yang iya. sangat berbeda, Mas Sebenarnya Andi. gini. samanya mindsetnya. Jadi mindsetnya yang mesti dibenahi dulu. Nah nanti kalau saya rasa sentuh hatinya, mereka akan selama ini mereka merasa bahwa ini menuju Jakarta yang lebih baik, semua orang pasti akan mendukung. romantis sekali ya, disentuh hatinya, Bibi. Kalau kata saya itu gini ya, yang paling penting tuh orang itu pribadi itu yang penting itu menjadi fast learner. Saya yakin Mas Sandiaga juga fast learner. Kalau enggak kan nggak mungkin jadi CEO berbagai macam perusahaan, ya kan? Pak Ahok, siapa saja yang pernah menjadi birokrat, sebelumnya juga bukan birokrat, gitu loh. Jadi ketika bisa masuk ke birokrat karena dia fast learner, ya melihat situasi dan lain-lain itu menjadi lebih mudah dan memahami lalu mengambil keputusan. Kan nggak ada lahir langsung birokrat kan nggak ada. Ya belum ada lah. Nggak ada Belum ada. contohnya. Tapi sebagai musisi suka nggak birokrasi? Apa? Suka birokrasi nggak sebagai Menurut musisi? saya apapun yang namanya politik itu kan juga seni. Ya. Politik itu seni. Termasuk birokrasi juga seni. Bagaimana seni memimpin birokrasi, bagaimana seni mengatur birokrasi. Bagaimana seni mengatur hubungan yang baik antara birokrasi dan Oke, pemimpin. baik. Kita akan bahas setelah yang satu ini, pemirsa, seperti apa janji yang siap disampaikan oleh bakal calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno maupun Ahmad Dhani setelah yang satu ini, pemirsa. Pedagang kaki lima nanti ditertipin lagi, terus kriminalitas juga dikurangin, sama masalah kemacetan juga harus dikurangin sih. Untuk Jakarta jadi lebih baik lagi ya. Untuk gubernur yang baru, dia harus punya visi dan misi yang jelas, serta dia punya keberanian untuk mewujudkannya. Jadi kalau misalnya Jakarta masalahnya kompleks, jadi dia harus bisa menyelesaikannya bukan cuma oleh Provinsi Jakarta juga, tapi oleh daerah-daerah sekitarnya juga. Buat ngindari macet kali ya. Macetnya itu harus dihilangkan. Pelan-pelan lah. Keamanan kali ya. Kedisiplinan juga buat di Jakarta. Itu yang diperketatkan lagi kali. Apa yang udah di planning dari gubernur sebelumnya itu bisa dilanjutin sampai gubernur berikutnya, ataupun misalnya akan terpilih dengan gubernur yang sama. Ya mudah-mudahan sih planning rencana-rencananya sampai ke depannya itu tetap sama, jadi dilanjutin, nggak terbengkalai. Misalnya contohnya seperti MRT. Mas Andi, apa yang siap Anda janjikan untuk warga Jakarta jika Mas Andi jadi gubernur? Jadi tahap sosialisasi ini baru dimulai beberapa minggu ini, mungkin 10 hari saya turun bicara di grassroots dan banyak masukan, seperti tadi banyak masukan, dan yang saya dengar dan saya rasakan mereka itu banyak kekhawatiran mengenai permasalahan ketersediaan lapangan kerja. Jadi mungkin program-program yang berkaitan dengan kewirausahaan, program-program bagaimana ini gelombang PHK ini dijadikan bukan sebagai bencana tapi sebagai peluang. Saya lahir sebagai pengusaha itu kan karena di PHK dulu tahun 97. Saya bisa melihat mungkin program-program yang menjemput bola yang di PHK ini kita train, kita berikan pelatihan, inkubasi, kasih modal. Dari mereka dari 10 bisa setiap usaha bisa menciptakan 5 atau 7 lapangan kerja kan udah. Ada target berapa lapangan kerja yang akan disediakan oleh Mas Andi misalnya jadi gubernur? Menurut saya kalau kita bisa serius meningkatkan iklim usaha yang lebih kondusif, tidak mustahil kita bisa menciptakan 50.000 sampai 70.000 lapangan pekerjaan dengan mudah di industri, dalam berapa terutama tahun di setelah ekonomi jadi kreatif. gubernur, Mas? Terutama di ekonomi kreatif ini kita lagi uji
tesis penciptaan lapangan kerja ini 6 bulan ke depan saya akan siapkan tentunya visi misi yang lebih mumpuni. Juga masalah harga-harga ini saya dengar karena harga melambung tinggi, ibu-ibu khawatir gejolak daripada harga ini sudah semakin fluktuatif ya akhir-akhir ini. Jadi kita harus pangkas rantai distribusi, kita harus amankan pasokan, dan para pedagang pasar terutama bisa memberikan suatu intermediasi yang baik sehingga harga-harga ini bisa terjangkau. 50.000 lapangan kerja Sampai 70.000. sampai 70.000, kemudian Dari yang gelombang PHK, harga-harga dari gelombang PHK aja yang kita hadapi ini itu bisa diciptakan seperti itu. Nanti kita harus formulasikan lagi berapa total penciptaan lapangan kerja yang kita bisa ciptakan. Masih bicara soal janji gubernur ya. Nah, kalau Mas Dhani janjinya apa untuk warga Jakarta? Misalnya nanti jadi gubernur. Kalau saya sih siapapun yang jadi gubernur ya, ide saya Ini itu sebenarnya adalah serius nggak sih mau jadi gubernur? Dari tadi lempar terus Loh, siapapun enggak. yang jadi gubernur gitu. Loh, iya, Tapi siapapun yang jadi kalau misalnya gubernur. Ahmad Dhani nih jadi gubernur DKI Janjinya Jakarta. apa untuk warga DKI? Ayo, siap janji kalau apa? saya itu lebih luas lagi ya, lebih skupnya lebih luas lagi gitu. Kalau pembangunan ekonomi itu kan udah pasti ya, tapi saya maunya sih lebih dari itu ya. Nama yang selalu saya kumandangkan itu adalah pembangunan peradaban. Seperti apa mungkin lebih realnya nih Mas Dhani? Peradaban itu kan luas sekali. Ya, peradaban itu ya Jakarta menjadi kota yang beradab itu seni ya, berbudaya dan lain-lain itu lebih tinggi daripada sekedar makmur. Singapura itu kan makmur, tapi menurut saya masih belum berbudaya menjadi sebuah. Beradab tapi perutnya lapar tuh bagaimana ya Mas Oh nggak Dhani? mungkin, kalau beradab itu pasti udah urusan kenyang itu udah beres duluan. Ya berarti ekonomi penting juga kan? Ya penting, Ekonomi dulu lebih dong. penting. Nah, Ya kalau saya ekonomi itu penting, tapi saya pengennya lebih luas lagi daripada sekedar perekonomian. Menurut saya nggak susah kok, nggak susah. Orang ada APBD ya dan lain-lain, itu kan tinggal masalah kreativitas aja. Seperti yang dibilang Mas tadi itu, kreativitas itu paling penting. Oke, ya kurang lebih itulah janjinya Mas Janji Ahmad dari Dhani ya. Mas Dhani dan juga Ya. Mas Sandi. Kita ke Mas Philip. Mas Philip, peta ini kan kalau kita bicara politik sangat cair. Memang masih 1 tahun depan, masih 1 tahun begitu. Tapi petanya politik saat ini untuk di Pilgub DKI seperti apa dari sekarang? Pemilihannya memang setahun lagi, tapi pencalonannya kan bulan Juni. Jadi sebetulnya pertarungan para calon yang lain di luar Pak Ahok itu cuma beberapa bulan untuk memastikan mereka dapat tiket dari partai atau kalau mau independen, gitu kan. Nah itu saya kira soal-soal yang harus diselesaikan oleh Pak Sandi di Gerindra gitu ya, Mas Ahmad Dhani di PKB dan lain-lain. Kalau ada calon lain, mereka harus menemukan mekanisme tertentu agar kandidat-kandidat yang baik dari dalam partai itu bisa dipilih yang paling baik untuk dicalonkan. Dibandingkan dengan pilgub sebelumnya, ada korelasi antara dukungan parpol dengan si pemenang. Ini nanti akan seperti apa nih ke depannya nih? Apakah akan berubah atau bagaimana? Saya kira trennya itu sebetulnya bergantung sekarang pada individu. Parpol itu seperti tiket, dan memang pada kasus tertentu dia bisa jadi mesin politik untuk kampanye gitu. Tetapi kita makin melihat bahwa calon-calon di pilkada itu bisa bekerja tanpa parpol dalam hal kampanye gitu, karena dia mengandalkan dukungan orang-orang di luar parpol gitu. Dan jangan lupa sekarang ini ada sentimen anti parpol gitu. Parpol dianggap institusi yang buruk, korup dan lain-lain, sehingga ada perasaan publik itu tidak mau bahkan calonnya itu ditempeli oleh parpol tertentu gitu. Nah ini saya kira PR-nya parpol. Yang kedua, jangan lupa juga Jakarta itu terkait sama politik nasional. Sehingga janji-janji dari para kandidat ini tidak akan bisa diselesaikan kalau tidak ada hubungan baik dengan pemerintah pusatnya. Misalnya menciptakan lapangan kerja, itu terkait dengan kebijakan nasional kan. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi supaya iklim usahanya tumbuh dan lain-lain itu. Anda ingin bilang bahwa ini harus berkaitan dengan penguasa di tingkat nasional? Bahwa urusan Jakarta itu bukan cuma Jakarta. Jadi sebetulnya secara nggak langsung itu urusannya Indonesia juga. Kalau Jakartanya nggak stabil, politik kita secara nasional bisa nggak stabil juga gitu. Dan ini calon-calon ini harus memperhatikan itu. Dan partai saya kira akan memilih orang-orang yang punya potensi bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan bahkan pemerintah daerah di sekitar Jakarta loh. Urusan transport, kereta dan lain-lain itu mesti kerja sama Pemda Depok, Pemda Bekasi, Pemda Bogor untuk menyediakan misalnya stasiun yang baik dan lain-lain, karena orang Jakarta ini kan komuter gitu. Yang kerja di Jakarta itu yang menggerakkan ekonomi Jakarta. Bahkan mungkin sebagian besar nggak tinggal di Jakarta.
Dan ini membutuhkan urusan yang lain lagi tuh, bahwa mereka ada orang-orang yang harus well connected juga, calon-calon ini, karena dia akan berhadapan dengan Pemda lain gitu. Kemarin Pak Ahok aja sempat ribut sama Pemda Bekasi soal sampah dan lain-lain. Ini Jakarta ini agak rumit menurut saya, dan tantangannya sangat berat buat para calon. Baik. Oke. Tadi kan Mas Sandi maupun Mas Dhani sudah membuat janji ya, kurang lebih soal peradaban. Kalau Mas Sandi tadi soal Ekonomi. Ekonomi, lapangan kerja maupun harga-harga. Ada tidak dari Pak Ahok yang programnya menurut Mas Sandi nanti misalnya jadi gubernur akan Mas Sandi lanjutkan? Tentu banyak sekali ya programnya Pak Ahok yang layak diapresiasi dan layak dilanjutkan. Pertama-tama yang menurut saya sangat fenomenal itu terhadap anti korupsi ya. Jadi mindset bahwa clean government itu ya harus dilanjutkan, malah harus diakselerasi. Kedua, pembenahan birokrasi dan layanan publik itu terus terang banyak sekali anggapan dari masyarakat yang positif, dan ini layak dilanjutkan. Dan tentunya beberapa kegiatan-kegiatan yang selama ini dirasakan sendiri oleh rakyat itu harus kita support. Jadi tadi ada salah satu yang memberikan masukan dari pemirsa bahwa kalau ada pergantian pemimpin itu jangan mulai dari nol lagi. Itu saya sangat setuju gitu, karena institutional memory daripada sebuah pemerintah maupun organisasi lainnya itu harus selalu di well preserved, harus ada kontinuitasnya gitu. Oke, kalau Mas Dhani, apa nih yang keunggulan program kerja Ahok yang akan dilanjutkan oleh Mas Dhani misalnya jadi gubernur? Ya, salah satunya pemangkasan birokrasi itu ya. Itu saya rasa itu memang sudah saatnya. Sudah saatnya itu tidak hanya untuk Jakarta saja tapi seluruh Indonesia itu pemangkasan birokrasi itu memang iya. Tapi saya itu nggak seneng ngomongin teknis. Ya. Jadi sukanya bicara saya apa? itu cuman gini aja. Saya ngelihat Ireng Maulana, musisi besar, main di mall. Itu menurut saya itu tidak beradab gitu loh. Karena untuk musisi sebesar Ireng Maulana main di mall itu nggak cocok. Kita butuh pemimpin yang bisa mengangkat derajat, menghargai tidak hanya seniman ya, budayawan semua. Itu aja sih. Kalau masalah teknis, bangun jalan tol, bangun flyover, bangun gedung, bangun apa aja, itu kontraktor bisa. Ya, tapi kan visinya harus dari atas nih, gubernur gitu kan. Dan sudah ditunggu, dan masalah Jakarta kan banyak sekali. Tidak sekedar mencari tempat untuk para musisi maestro kita. Nggak terlalu susah kalau ada APBD 75 triliun. Kalau ada Ahmad Dhani tidak terlalu susah. Tidak terlalu gitu. susah. Kalau ada duitnya 75 triliun tidak terlalu susah untuk membangun. Oke, Mas Sandi, ini pertanyaan closing atau pertanyaan pamungkas begitu. Sebutkan 3 kata tentang Ahok menurut Anda. Tegas, cenderung 2. keras, Tegas, keras, dan ketiga berani. tegas, keras, dan berani. Menurut Mas Dhani, 3 kata tentang Ahok. Sebenarnya udah disebut semua. Sebenarnya sudah Ya 3 kalimat. versinya Mas Dhani sebagai orang kreatif, kan 3 pasti kata ada saja, Mas bedanya Dhani. dong. Nggak ada, belum ada sama. Karena ini kemarin yang saya omongin di TV One ya itu tadi. Katanya kreatif. Ayo dong kita Ada 3 tunggu kata, Mas kreativitas Mas Dhani. Kalau enggak kita nggak tutup-tutup. Tapi ini ya, Nanti saya jalan mungkin terus. sedikit closing ya. Kita harus melihat bahwa berani itu harus karena benar. Berani kalau Bukan benar karena berani. Jadi begitu kita berani, semuanya dianggap benar. Itu salah menurut saya. Jadi kita harus benar kembali ke konsep bahwa kita berani itu karena kita benar. Oke, itu Mas Dhani udah dikasih waktu sama Ya, biar afdol Mas Dhani Ya. sebagai orang yang sangat kreatif. 3 kata tentang Ahok. Ayo Mas. 3 kata tentang Ahok ya. Saya itu kadang-kadang kreatif bisa cepat bisa lama, Oke, gitu kan. ini mau berapa lama? Jadi kreatifnya kita tungguin mau berapa lama? Ahok Jadi tuh, gubernur Ahok tuh muda, ya kan? Muda, ya. Lalu Ya, 1. Tanpa tedeng aling-aling. Orisinil. Nah, harus ini. Tanpa tedeng aling-aling ya. Lalu nomor 3-nya apa ya? Yang positif atau Tadi negatif? pertama tadi apa? Muda. Itu paling itu Tanpa tedeng aling-aling. Tanpa Satu tedeng lagi, Mas. aling. Tanpa tedeng aling 1 kalimat sebenarnya. Yang ketiga apa nih, Mas? Lalu
temannya Jokowi. Temannya Jokowi. Itu gimana sih? Oke, itu Jakarta. tadi. Oke, Iya oke. dong. Iya, iya. Salah kan? Ya, Mas Dhani kapan sih boleh disalahin? Iya. Oke. Ya, Mas Ahmad Dhani, Mas Sandiaga Uno, terima kasih telah berbagi di Selamat Pagi Indonesia. Dan tentunya Mas Philip Vermonte, terima kasih atas insight-nya. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita tentang para penantang Ahok. Dan kami, Selamat Pagi Indonesia, akan segera kembali ke hadapan Anda setelah jeda yang satu ini.